Hai everyone, selamat datang kembali di Altcoin Update. Jadi kita lagi coba ngelihat salah satu altcoin yang harusnya bisa ngedapetin potensi untuk sentimen positif. Sebetulnya sih ini masih ada hubungannya juga dengan Chiliz, yaitu Algorand. Ya kita nggak tahu sih dia saling berhubungan atau tidak. Cuman maksudnya gini, untuk koin Chiliz maupun Algorand itu kan banyak dibilang rumor ya yang beredar itu kalau misalkan di bulan November nanti pada saat akan ada Piala Dunia di Qatar, itu kedua koin ini kemungkinan bisa mendapat sentimen positif. Kenapa? Soalnya Pipa dan Algorand itu ada partnership ya untuk inovasi blockchain lah istilahnya, atau pengembangan ya, kira-kira seperti itu. Nah sebenarnya kelihatannya sih yang bakal langsung kerasa itu dari sisi NFT-nya. Jadi kayak koleksi NFT untuk mungkin para pemainnya ya, atau mungkin untuk tim-tim tertentu, klub-klub tertentu gitu. Bukan klub sih ya, tim ya kalau ini ya, karena kan negara ya. Jadi itu harusnya bisa menjadi sebuah potensi lah yang mungkin bisa menggerakkan aktivitas di dalam Algorand sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada kolaborasi dengan FIFA, ini harusnya bisa membawa dampak yang cukup positif, karena berdasarkan tweet ini sebenarnya berita tanggal 23 September ya, Into the Block, an on-chain analytic company ya, itu nge-tweet bahwa tentang Algorand. Berdasarkan tweet tersebut, Algorand mendapatkan tambahan user baru ya, yang mana harusnya ini meningkatkan aktivitas di blockchain, dan ini harusnya menjadi good news ya. Berdasarkan klaimnya itu ada penambahan dari 5.000 sampai dengan 20.000 per harinya user baru yang istilahnya ya ada transaksi di blockchain daripada si Algorand sendiri. Jadi mungkin dengan kondisi kayak gini ya, ini bisa menjadi benefit buat Algorand ya. Jadi sebenarnya beritanya memang udah lama, karena kita lihatnya intinya gini teman-teman, ada peningkatan aktivitas which is itu bagus. Dan menariknya kalau dari sisi Algorandnya sendiri, kalau kita lihat kan sebenarnya posisi altcoin kemarin itu pada tertekan, bahkan rata-rata itu udah sampai drop di bawah level key supportnya. Nah sementara Algorand kalau dari sisi price action, Algorand itu bertahan ya. Paling tidak kalau teman-teman zoom out, kalian lihat di sebelah kiri sini, ini tuh adalah area terakhir sebelum Algorand itu benar-benar take off ya, pada kisaran Desember menuju ke Februari. Jadi memang entah gimana ya, kalau misalnya kita lihat di level tersebut, ini by the way kayaknya sebelum pernah bahas kan ya, belum pernah bahas ternyata ya. Jadi setelah sampai di level tertingginya di kisaran $1,8, dia ada pullback, and then ya dia ngikutin tren daripada si market lah ya, marketnya yang utama itu ya Bitcoin gitu. Nah kalau dilihat nih waktu terakhir ini posisi kita sebetulnya per terakhir bulan Juni, oke, dia create semacam lower low ya, lower low price. Jadi memang ada break, lebih kurangnya sama dengan situasi daripada si Bitcoin. Break terjadi pada level supportnya, kemudian dia tersideways lumayan lama lah ya di kisaran area ini. Nah so far ini area supportnya ini bertahan cukup baik kalau menurut pandangan saya. Mungkin kita nggak ngelihat sentimen positifnya itu bisa ngangkat harga Algorand, tapi setidaknya harga Algorandnya itu nggak ngedump. Nah itu sebenarnya satu poin plus lah yang saya lihat. Kemudian kalau kalian juga menggunakan trendline dari chart ini ya, kalian bisa lihat juga bahwa Algorand itu sebetulnya waktu terakhir dapat sentimen positif itu udah berhasil nge-break dari trendline yang ada di level ini ya. Jadi ini memang sebetulnya ya saya bisa katakan sentimen yang cenderung positif lah untuk pergerakannya si Algorand sendiri. Nah terlepas dari apakah nanti pada saat Piala Dunia dia nge-pump atau tidak gitu ya, tapi yang pasti dengan situasi seperti ini aja kita udah ngelihat one of a good news lah istilahnya untuk pergerakan daripada si Algorand. Nah teman-teman bisa perhatikan juga di time frame daily-nya ya. Sebenarnya ini masih ada ya, kita bisa bilang masih kebantu juga daripada kondisi Bitcoin kemarin lah ya. Ketika kita lihat Bitcoin itu rebound setelah CPI data, yang terjadi pada Algorand lebih kurang sama. Jadi kita nggak dapetin tail candle yang begitu panjang sehingga tampak seperti fake out aja ya. Jadi kita kayak nggak break dari level support ini, dan malah kita cenderung membentuk semacam bullish engulfing pattern ya, at least untuk closing time frame daily. Dan ini sebetulnya lumayan bagus, lumayan positif gitu. Cuman hari ini terdampak kembali ya. Kita lihat dolar index itu cenderung menguat. Nanti kita akan bahas di video untuk yang Bitcoin. Kita lihat juga stock market hari ini koreksi lagi setelah penguatan kemarin, dan otomatis ini mempengaruhi
harga daripada rata-rata market kripto. Jadi kalau misalnya untuk Algorand pun seandainya kita katakan dia memang ya ada potensi dapat sentimen positif pada saat nanti Piala Dunia, paling tidak Algorand jangan sampai dia break dari major supportnya. Itu dulu lah, at least untuk ekspektasi kita menjelang tutup bulan Oktober nanti. Jadi kayak untuk minggu ketiga, minggu keempat kita expect si Algorand itu bisa bertahan lah, at least ya. Dan teman-teman juga kalau misalkan mau tambahkan informasi berupa support, kalian bisa hubungkan juga. Di sini ada trend line ya dari di bagian bawahnya, which is Algorand ini terakhir ngetes ke trend line tersebut dan somehow dia bisa bertahan. Ini udah cukup positif ya. Setidaknya ini adalah ya salah satu positive movement daripada si Algorand lah ya. Kalau misalkan dia break dan dia close di bawah level itu, maka saya rasa akan sulit untuk Algorand bisa recovery. Paling itu dulu teman-teman yang perlu di note untuk time frame daily-nya. Satu lagi tambahan dari sisi stochastic RSI menunjukkan bahwa kita sudah terjadi yang namanya bullish cross dan posisinya pun berada di area oversold. Jadi memang idealnya ya kita harusnya bisa ngelihat Algorand rebound dulu. Mungkin kayak situasi di sini ya. Ini bull cross terus stochasticnya berada di oversold and then ya kita ngelihat dia slowly ya regain ya. Walaupun dia rebound terus turun lagi gitu. Dan ya sekarang posisi kita lebih kurangnya ini yang saya personally lagi coba pantau juga untuk Algorand. Oke. Nah, next di time frame hourly-nya. Jadi sebelumnya kita sempat ngedapetin boost ya, kita bilang ya. Ini ngeboost lumayan signifikan, bahkan sampai break level resistance terakhir. Nah, cuman kelihatannya sih di sini kalau misalnya kita mempertimbangkan ya bahwa area ini adalah area dia punya potensi ya higher low, and then kita bisa tahan di level ini untuk dia rebound lagi, kelihatannya kurang begitu valid. Karena kalau misalnya dilihat dari time frame 4 jam, di sini kayak nggak ada apa-apa ya, dia nggak ada base, dia cuma stop sebentar, habis itu dia naik lagi, rebound lagi, dan alhasil rejectionnya pun terjadinya itu pada area support sebelumnya. Jadi ini level support, di sini jadi resistance. Habis itu kita kena rejection ya. Harga sekarang kita kembali tertekan, istilahnya masuk dalam proses koreksinya. Paling kita coba pantau dulu. Kita lihat misalkan bisa gunakan Fibonacci retracement juga untuk kita cari tahu. Nih area-area yang kira-kira bisa istilahnya dites lah ya sama si sellersnya Algorand saat ini. Dan kalau misalnya kita lihat yang punya confluence of support itu di kisaran Fibo 38,2-nya, karena di level itu pun terakhir kita mendapatkan istilahnya support lah, atau sempat create base dulu before Algorand akhirnya tertekan ya pada pergerakan kemarin menjelang CPI. Dan sekarang kalau menurut pandangan saya, kita lihat dulu bagaimana proses si Algorand ini terkoreksi. Kalau misalkan kita bisa bertahan di level ini dan sellersnya perlahan-lahan mulai melemah, atau mungkin ada semacam bullish reversal pattern, ya itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk coba dimanfaatkan ya. Karena menurut pandangan saya, ini Algorand salah satu kripto yang bisa bertahan dari tekanan selling pressure. Pressure itu tekanan ya. Tekanan sellers yang sejauh ini masih better lah dibandingin alts yang ada beberapa yang udah lumayan parah tertekannya ya, sampai dia break dari major supportnya ya. Itu paling setidaknya untuk sharing saya seputar Algorand. Dan kalau teman-teman setuju, kita bisa follow up Algorand di maybe di next altcoin update. But at least kasih lihat saya dulu ya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan konten pembahasan Algorand, make sure untuk support Algorand ini mencapai 300 likes lah minimal ya. Itu akan sangat membantu untuk saya juga tahu apakah teman-teman di sini interested untuk kita bahas Algorand sampai menjelang Piala Dunia nanti. Alright, so I think that's it everyone. Happy weekend. God bless everyone. Cheers guys, and sampai ketemu lagi di update berikutnya. Thank you guys. Bye bye.